Assalamualaikum teman-teman. Kenalin nih, nama saya Roni. Saya dulu fisika UPI masuk tahun 2005. Dan ini teman saya, siapa Kang namanya? Nama saya Muhammad Rehanandi, ya panggilnya Rehan. Dari mana nih, Dari Kang? Fisika Universitas Jenderal Sudirman. Oh iya. Masuknya dulu 2013. 2013. Oke, di sini kita mau cerita-cerita nih pengalaman kita nih dari awal. Kenapa sih kita milih fisika, mulai kuliah fisika, saat kita kuliah fisika gimana, terus saat proses mau lulus gimana, dan setelah lulus gimana. Iya. Oke, nih siapa dulu kita Kang nih mau cerita nih, saya duluan atau Ya, Akang duluan? masa aja. Saya manggilnya Akang ya, soalnya kan saya di UPI nih, kalau UPI kan Manggilnya dia punya Kang. Akang nih. Kalau Akang saya, ini apa? nggak apa-apa. Kalau saya manggilnya Mas ya. Mas, saya boleh. Mas, Kang. boleh. Nah, saya duluan Kang ya. Oke, silakan sih. Oke, jadi gini nih teman-teman, saya sebetulnya sih saya mulai dari SMA dulu nih. Iya. Saya mulai SMA itu sebetulnya paling nggak suka dengan yang namanya fisika. Entah kenapa saya nggak suka dengan fisika. Tapi saat mulai kelas 3 saya mulai kebalikannya. Awalnya benci jadi suka sama fisika. Setelah itu kenapa Kang? Kenapa tuh? Kok tadi awalnya benci jadi suka sama fisika? Nah, mungkin di sini ada Tadi efek tiba-tiba dari suka. guru juga sih Kang Oh, ya. guru. Soal kalau Iya, untuk saat kelas 1, kelas 2 mungkin hanya textbook saja. Iya. Kalau untuk mulai kelas 3 itu di saya mulai dicari analisisnya. Jadi lebih Penalaran ya. iya betul Penalaran. sekali. Jadi sebenarnya itu wah, ternyata fisika itu menyenangkan juga ya. Menyenangkan. Nah, makanya itu saya memilih jurusan fisika nih. Fisika, oke. Awalnya saya mau mengambil jurusan pendidikan fisika. Soalnya saya termotivasi awalnya ingin jadi guru fisika seperti guru saya pas kelas 3 SMA tuh. Oh. Tapi karena sesuatu hal saya akhirnya memilih yang non kependidikan. Pendidikan. Soalnya saya pikir kalau non kependidikan walaupun ingin jadi guru pun tetap bisa. Oh iya. Tetap bisa. Dan selain jadi guru, kalau untuk non kependidikan kita masih bisa apa ya? Jadi di perusahaan lain tanpa harus jadi guru agak saja. lebih luas Lebih aja luas ya, lah, lebih ya. luas daripada non pendidikan. Oke, gak lama-lama nih Kang ya, langsung mulai Iya. aja nih. Saya itu mulai perkuliahan fisika itu saya belum bisa mengikuti proses perkuliahan itu seperti apa sih. Saya sangka proses perkuliahan itu sama ya kayak SMA. Saya belum bisa manage diri saya sendiri, bagaimana sistem ujiannya gimana. Saya kira dulu zaman SMA saya sistem belajarnya itu sistem SKS Kang, sistem kebut semalam tuh. Ya sistem kebut semalam tuh. Iya. Nah ternyata di perkuliahan itu nggak bisa, dan alhasil saya selama tingkat 1 itu IPK saya itu, coba Kang bisa tebak berapa Kang? 3,1. 3,1 ya betul, tapi dikurangi 1,1. Jadi IPK saya itu tingkat 1 itu 2. 2 ya? Nah 2 ya itu. Nah bayangkan teman-teman, IPK saya 2. Kalau IPK saya 2 dan saya selalu begini, bagaimana saya bisa lulus fisika? Iya sih. Ya kan. Makanya saya di situ mulai berpikir lah, saya nggak akan mungkin begini terus. Makanya mulai dari situ saya mulai ikut SPD, semester pendek. Itu bukan untuk mengambil mata kuliah ke atas, tapi untuk mata kuliah mengulang. Iya. Nah mulai disitulah saya mulai belajar untuk mengenali lah. Awalnya mengenali, kan ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. Yes. Makanya saya mulai mengenali fisika. Dengan mulai mengenali fisika, saya mulai bisa lah untuk belajar fisika. Untuk setidaknya lebih baik. Selain itu motivasinya apa lagi tuh? Ya, saya ingin lulus lah. Kalau saya begini terus ya saya bagaimana bisa lulus? Saya kasihan ke keluarga saya juga. Itu utamanya orang tua saya kan kasihan untuk membiayai saya. Masih udah motivasi lah saya ke perkuliahan, walaupun ya namanya fisika ya tiap hari teman-teman pasti tidak lepas dengan kata rumus, hitungan, praktikum, belum laporan praktikum, di mana kadang ada jadwal pengumpulan laporan praktikum bertepatan dengan UTS. Itu akan membuat stres kan pastinya. Oh pernah tuh kayak gitu? Pasti. Pernah. Sempat putus asa, selalu putus asa. Tapi ya itu dia, saya mencoba untuk berusaha untuk
intinya saya ingat ke keluarga saya, bagaimanapun saya harus lulus sebisa mungkin, kalau bisa saya tepat waktu lulus. Itu dia. Oke, perkuliahan saya jalani lah mulai dengan keikhlasan. Jurusan awalnya saya merasa salah jurusan, iya saya merasa sangat saya merasa saya ingin, saya sempat kepikiran untuk pindah jurusan, tapi saya urungkan saat mulai naik ke tingkat 2. Ya bagaimanapun juga ini kan sudah pilihan saya sejak SMA nih, kenapa saya tidak menjalani dengan baik aja. Oke, selama perkuliahan oke lah, saya kuliah begitu ya, saya bukan mahasiswa yang pandai juga, saya menjalani dengan sebegitulah. Kalau dijelasin panjang lebar nih Kang ya, saya langsung ini aja, kita langsung ke penjurusan nih. Kan bisa dimulai tingkat 3 nih teman-teman. Kalau untuk yang nonik ada penjurusan nih, ada fisika material, fisika instrumentasi, fisika medis, teori. Oh kalau di kita nggak ada nih, nggak ada medis ya? Ada fisika bumi. Oh bumi. Kebetulan kalau saya dulu kan mata kuliah itu ada pendahuluannya dulu nih, mata kuliahnya. Nah saya lebih condong ke fisika bumi Kang. Why? Kenapa? Soalnya di fisika bumi kan ada metode-metode tuh, ada seismik, ada geolistrik. Nah saya kan lebih seneng ke laut nih. Sebetulnya kan saya dulu coba ceritakan deh. Dulu kan katanya laut. Ya, soalnya laut. Saya juga sebetulnya pilihan saya ke satu itu di kelautan ITB. Seenggaknya kalau seismik kan pasti seenggaknya dominan itu berhubungan dengan laut, penelitian itu bumi lah ya, pokoknya dasar. Iya, itu dia, makanya saya lebih condong ke fisika bumi, dan menurut saya hitungannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Oke, selama kuliah sih kita, angkatan saya termasuk saya itu, kita sangat antusias sekali ya Kang ya, kalau saat ada dosen yang akan melakukan penelitian, kita itu sebagai mahasiswa itu sangat antusias sekali untuk mengikuti penelitian. Contohnya kita pernah ini Kang, dulu penelitian di Gua Jepang, Gua Belanda di Dago di Bandung. Dago ya, untuk memutihkan apa? Itu ngapain tuh? Penelitian geolistrik, metode sekelam bersih sama wenar. Soalnya kalau menurut saya pribadi nih, kalau kita di kelas kan kita teori nih, tapi kalau tanpa praktek kita kan bingung. Nanti di lapangan itu bagaimana sih? Kita hanya mengawang-awang nih, oh metode itu kayak gini-gini, sistem caranya begini. Tapi kalau kita langsung ke lapangan, kita tahu nih kita mesti ngapain, metode pengambilan datanya kayak gimana, terus pengolahan datanya kayak gimana, kita tahu nih. Terus itu kan selain jadi keilmuan kita, itu jadi pengalaman kita juga nih, langsung terjun ke lapangan ya. Iya, terjun ke lapangan ke itu. Oke. Kalau hanya untuk di teori di kelas, kita kan hanya metode begini, caranya begini gini. Nggak tahu lapangannya gimana, itu kita tahu ngolah datanya bagaimana. Terus dulu sering ikut kemana-mana sama dosen. Dulu sama Pak Nanang sama Bu Mimin ke Gua Jepang dan Gua Belanda itu di Dago ya. Terus sama pernah sekali waktu juga diajak Pak Nanang penelitian di TPA Ciparai, TPA pembuangan sampah. Aduh, itu kan kebayang tuh tumpukan sampah segimana. Itu gimana? Mau ngambil apa sih itu pas itu? Kita tetap mengambil data geolistrik juga, sama untuk ini, kalau seingat saya itu, saya agak lupa juga, seingat saya mengambil ini apa, aliran apa, limbahnya itu kemana, apakah itu ke arah penduduk atau enggak, ya gitu. Ya itu saat itu walaupun ke tempat sampah, ya bukan tempat sampah ya, itu buat tumpukan sampah, tapi kita tetap membuat tempat pembuangan akhir. Iya, betul sekali, itu kan tumpukan sampah, tapi ya kita tetap sangat antusias sekali ya, karena kita pikir ya itu jadi pengalaman kita, jadi ilmu kita juga, bermanfaat juga itu. Oke, setelah itu saya saat langsung lagi aja ya, supaya nggak lama juga nih. Soalnya kalau diceritain panjang banget ini. Iya, jadi 4 SKS ya. Jadi bukan 4 SKS lagi, mungkin 10 SKS nih. Itu dia. Intinya saya ngambil saat akan skripsi itu, saya ngambil temanya itu, saya mulai PKL itu ngambil seismik kan. Seismik? Saya emang suka dengan laut itu, makanya saya ambil yang seismik. Daerah mana itu? Apa? Daerah mana seismiknya? Apanya Kang? Penelitiannya.
kalau saya di sini, kalau saya bukan ngambil itunya, saya pengolahan datanya. Oh, Kak. pengolahan Kalau datanya. datanya sudah Udah ada, ada. sama ini pembimbing lapangan nih. Kebetulan pembimbing lapangan saya itu di P3GL nih, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Oke. di daerah Pasteur, Bandung. Nah itu ya saya sebisa mungkin sih bagaimana caranya saya supaya TA saya itu lulus tepat waktu nih, cepat, supaya cepat. Iya. Dan saya tiap hari pulang pergi ke kampus UPI di Setiabudi, Ledeng, ke P3GL, bolak-balik setiap hari. Ya benar, kalau capek iya capek, sempat putus asa iya putus asa. Kadang udah datang ke P3GL, dosen pembimbing lapangannya nggak ada, di luar kota nggak ada, pulang lagi. Terus Tapi itu buat jadi motivasi kan ya, ya jadi betul semangat kan. ya makanya teman-teman tetap masih semangat kalau Iya. andai kata mengalami hal yang saya alami. Terus saya dosen pembimbing di kampus. Nah ini pengalaman saya sempat ganti pembimbing nih Kang. Itu Udah dia. udah banyak rintangan ditambah lagi rintangannya. Iya, sempat Tapi tetap semangat kan. tetap semangat. Saya kan sama pembimbing otomatis harus diulang dari awal lagi. Itu dosen pembimbing di kampus. Awalnya Ibu Sally, terus ganti ke Bu Mimin. Pasti teman-teman kenal kan, pastilah kalau yang ambil fisika bumi kenal, apalagi semuanya pasti yang mahasiswa fisika kenal semua sih sama Bu Sally, Bu Mimin. Iya, di UPI ya tapi ya. Di UPI ya. Bukan mahasiswa Indonesia ya. Iya, itu dia. Terus udah ambil itu, udahlah pulang lagi. Dan kebetulan Bu Mimin pun kan ada ajar juga di Unikom tuh. Nah, ya mau nggak mau saya harus bimbingan lagi Kang ke Unikom Kang, bela-belain dari P3GL ke Unikom buat bimbingan juga. Itu bela-belain capek iya, sempat putus asa lagi karena ganti pembimbing. Iya pastinya udah, tapi ya itulah ada kehidupan mahasiswa lah ya. Mahasiswa lah, mau nggak mau harus dijalani sih Kang ya, mau nggak mau. Jadi tapi ya memang sih usaha tidak mengkhianati hasil ya. Ya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan TA saya selama 3 bulan. 3 bulan aja. 3 bulan 3 bulan aja alhamdulillah. Saya nggak salah seperti itu soalnya. Itu dia. Dan juga saya nggak nyangka juga 3 bulan bisa selesai nih, dan alhamdulillah sih saya bisa lulus sidang ya, bukan wisuda ya. Saya bisa lulus sidang itu, lulus cepat kedua lah di Nondik. Setelah sebelumnya ada satu teman saya, Muhammad Anwar, jadi dia udah lulus duluan. Dia memang susah disaingi dia. Kalau untuk lulus sidangnya saya yang kedua ya, tapi padahal dulu pas lagi awal-awal IPK-nya berapa tadi? 2. Lulusannya ke lulus kedua, lulus sidangnya di non pendidikan ya. Itu kan pendidikan beda ya. Ini nondiknya kedua. Itulah, terus semenjak itu ya udah, terus kita itu harus, saya gini Kang, kalau selama PKL sama nyusun TA itu sama dosen pembimbing lapangan, kita harus ini Kang, punya relasi, harus punya komunikasi yang baik Kang, sama baik itu dosen di kampus maupun dosen pembimbing lapangan. Contohnya kalau di dosen di kampus, contohnya tadi Kang, saya itu ikut yang penelitian di Gua Jepang itu, sama yang di TPA Ciparai itu kan nama pengalaman keilmuan dan pengalaman pribadi ya. Banyak banget ya ikutnya ya. Terus sama kalau ini di PKL di pembimbing lapangan, maksudnya sebenarnya saya bisa dipercaya untuk mengolah data. Oh iya? Iya, mengolah data. Jadi sebenarnya ya skill saya kan ya makin nambah nih untuk mengolah data dan interpretasi data tuh. Nah, kalau hanya untuk TA saja kan ya cuma segitu-gitu kan. Sehingga saya punya pengalaman lebih lah di situ. Makanya teman-teman coba deh punya relasi yang baik dengan dosen. Nanti kalau dengan dosen pembimbing lapangan juga relasinya diperbanyak deh kayak gitu. Perbanyak dan diperketat ya. Iya, dan hubungan baik utamanya itu. Hubungan baik. Terus setelah lulus nih, saya lulus nggak kerja di hubungan dengan fisika nih Kang. Mau sekarang di mana? Saya di TV. Di TV. Ya, di TV. Karena teman-teman, emang fisika bisa ya kerja di TV ya? Iya, terus emang ilmu fisikanya hilang. Terus dipakainya apa? Emang sih kalau di
TV itu rumus nggak ada, hitungan nggak ada, persamaan nggak ada, praktikum nggak ada. Tapi kalau di TV itu emang bukan di TV aja ya, dimanapun ilmu fisika itu bisa kepake. Kenapa? Apa sih yang dipakai? Itu yang pertama itu analisisnya. Orang fisika itu pasti selalu menganalisis, harus selalu tepat. Otomatis analisis, daya ketepatan dan kecepatannya itu sangat diperlukan dan sangat berguna saat kita sudah berada di dunia kerja. Itu sangat diutamakan. Terus kenapa ini tuh kan? Kenapa emang nggak ada ini ya? Emang selama udah lulus kerja di TV nggak ada pengalaman untuk ngolah data atau apalagi kayak gitu hubungan dengan akang yang TA seismik itu. Nah maka itu saya kembali lagi nih relasi itu, hubungan baik dengan dosen pembimbing lapangan. Dan bukan kebetulan emang sudah jalannya, dosen pembimbing lapangan saya itu pindah ke Jakarta juga, dan kantornya itu dekat dengan tempat TV kita kerja di sini. Di mana tuh? Itu di BPH Migas. BPH Migas. Nah, kalau di sini sih kelihatan nih, di situ nih. Gitu. Kalau di sini kelihatan ya, kalau di situ nggak kelihatan. Itu dekat. Dan saya pun dipercaya untuk mengolah data lagi dan menginterpretasi data yang beliau ambil. Padahal pas lagi itu lagi udah kerja di TV. Ya, tapi lebih profesional. Maksudnya dengan bayaran gitu. Ya, itu sisi lain. Jadi maksudnya walaupun saya kerja di TV, tapi saya tetap tidak kehilangan ilmu fisika. Khususnya geofisika dan khususnya lagi seismik. Itu dia. Berarti nggak hilang aja ya. Ya nggak hilang begitu aja. Gitu. Dan juga nggak lupa sama dosen. Ya itu dia. Itu. Oke, mungkin itu dulu aja sih ya kalau dari saya. Selanjutnya gimana, apa ada yang mau saya mau nanya nih tadi, apakah ada temen yang nyinyir kalau misalnya kerja di TV? Kan dulu kan kerjanya dulu kan pendidikannya fisika, jurusannya fisika. Ya. Adakah yang nyinyir teman-teman? Kalau teman-teman saya sih alhamdulillah semuanya nggak ada yang begitu ya. Ya saling mendukung aja sih satu sama lain ya. Kebetulan kan teman-teman juga nggak hanya berhubungan dengan fisika aja nih lulusannya, ada yang bahkan ada yang di bank pun ada. Itu dia. Nah makanya teman-teman lulusan fisika itu luas kesananya, jaringan itu sangat luas, bisa dipakai di semua bidang. Soalnya dulu pas lagi ngelamar di sini, emang di mana sih TV-nya? Oh, saya TV-nya di ini. Ya, sama. 7. Oh iya, kita sama Trans 7. Sama di Trans 7. Soalnya dulu memang di posisi saya itu, posisi kita nih, memang dibutuhkannya itu lulusan MIPA. Disyaratkannya itu ya requirement-nya. Iya, lulusan MIPA. Pas itu lu lagi dapat info dari mana sih? Saya tuh dulu dapat dari Job Expo. Nah itu teman-teman sekalian, kalau misalnya ada Job Expo ikutlah, nanti juga bakalan ada informasi jurusan yang terkait. Terus ada jurusan pas itu dimintanya selain jurusan MIPA, jurusan apa? Kalau seingat saya itu jurusan MIPA, ekonomi sama komunikasi. Ya itu dia. Tapi dia minta MIPA ya. MIPA, kenapa ya? Itu dia. Soalnya kan kalau di bagian kita dibutuhkannya itu analisis. Iya, balik lagi. Ketepatannya ketepatannya dan analisisnya itu sangat diperlukan sekali gitu. Sebenarnya luas ya. Cuman kalau misalnya ada yang berpikiran sempit ya, nanti pikirnya fisika ya kerjanya di mana sih, paling jadi guru les, nggak gitu doang kan. Iya, soalnya kan banyak yang teman-teman yang saya banyak yang berpikiran seperti itu, jadi guru les, guru SMA gitu kan. Nah terus kalau misalnya dulu pas lagi masuk baik lagi nih agak flashback dikit nih. Dulu masuk fisika UPI tuh lewat jalur apa sih? Kalau saya sih dulu ikut lewat SPMB. Mungkin yang sekarang nonton nih masuknya lewat SBMPTN kali ya. Iya, udah beda masa nih. Atau enggak UTBK atau enggak apa nih istilahnya nih? Istilahnya tuh gua apa nih? Saya apa? SNMPTN, SBMPTN. SNMPTN itu yang undangan tuh, yang PMDK dulu. Iya. Ada yang SPMB tuh mungkin SBMPTN sekarang. Iya. Atau enggak mungkin sekarang digubah lagi jadi UTBK. Jadi kerja ujiannya tuh kayak di CPNS lah, di depan komputer doang. Oh gitu. Dulu berarti di SPMB ya? SPMB ya sistemnya. Udah beda
beda nama udah masa nih kita nih udah jauh. Iya sih. Tapi awal-awal masuk kuliah kan tadi diceritain tuh IPK-nya berapa sih? 2, tapi di akhir-akhir ya kepala 3 lah. Kepala 3 ya. Berarti ada motivasi yang ya itu dia. Makanya teman-teman kuat, harus punya motivasi yang kuat. Itu dia lah. Berarti sungguh-sungguh dan juga ikut penelitian dosen kemana-mana ikut ya. Iya, kalau dosen aktif ya, walaupun pas lagi tadi penelitian tugas akhir olah data sekunder aja ya. Iya, soalnya kan nggak mungkin juga ngambil di laut juga tuh. Iya sih. Iya. Tapi kan nggak apa-apa, soalnya kan banyak pengalaman kan sama dosen-dosen. Oke, berarti intinya di fisika itu dari kita kan udah kerja di Trans 7 nih. Berarti intinya dapat ilmu yang dipakai dari fisika itu tadi apa? Hard skill-nya berarti ya? Iya. Apa? Daya analisis data, ketepatan data, dan ketelitian dan kecepatan juga 4 malah banyak sih sebenarnya ya, cuman itu 4 poin itu yang sangat diperlukan ya Mas ya. Oke, keren banget Mas. Berarti sekarang gantian. Iya. Oke. Ya, berarti sekarang bagian saya nih. Saya lulus dari fisika Universitas Bina Sudirman. Ya nggak jauh dari cerita Mas Roni. Kalau saya lebih ke arah galau. Jadi awal-awal masuk kuliah tuh orang-orang tuh pada mahasiswa pada seneng udah bebas dari SMA, udah seneng lah, udah bebas lah. Kalau di SMA kan masih diatur-atur gitu ya. Kalau mahasiswa udah agak longgar. Nah, tapi saya malah galau. Galau kenapa nih Kang nih? Galau pas itu maunya masuk ke universitas yang kuning. Oh, apa tuh kuning tuh? Kuning jaketnya. Jaket kuning. Jakun. Ya, jakun. Ya, bukan jakun ini nih. Bukan. Nah, terus akhirnya saya galau lah tuh di tahun pertama saya. Tahun pertama saya diisi sama kegalauan. Aduh, kenapa nggak diterima di jakun nih? Cuman pas itu emang alasannya nggak kuat karena mau masuk jakun itu karena gengsi. Gengsinya gede banget nih gengsinya gede banget. Saya kan dari SMA Jakarta, kebetulan saya dari Jakarta. Terus teman-teman saya tuh pada mau masuk kuliahnya tuh masuk ke universitas ternama lah. Nah, habis itu saya nggak diterima di jakun. Akhirnya saya kelempar ke fisika Unsud. Fisika Unsud. Unsud. Oh iya, Jenderal Sudirman University, Universitas Jenderal Sudirman di Puerto Rico. Puerto Rico di Purwokerto. Oke. Di mana tuh? Di Purwokerto, di dekat Bandung. Di Purwakarta itu. Purwokerto di Jawa Tengah. Nah, ya udah di tahun pertama saya isinya galau. Akhirnya ya memutuskan untuk ikut kembali SBMPTN yang ketiga. Tunggu, kok yang ketiga kali? Yes. Kan udah sekali tuh lulus. Ini kok yang ketiga kali langsung? Ya, soalnya sebenarnya sih saya masuk ke fisika Unsud itu udah tahun kedua. Terus tahun pertama satunya? Yang pas satunya tuh saya kekeh nggak mau kuliah dulu sebelum masuk ke jakun itu. Sebelum jakun itu. Yeah. Nah, itu ngapain aja tuh selama 1 tahun kosong itu? Kebanyakan isinya kosong, nganggur. Tapi saya sambil ngisi-ngisi waktu luang ya kerja lah. Jadi nggak kerja di Pizza Hut pas itu. Pizza Hut. Ya, lulusan SMA pas itu belum ada informasi lowongan kerja kayak sekarang. SMA banyak dicari juga. Saya masuknya ke Pizza Hut pas itu. Terus habis itu udah ikut SBMPTN yang ketiga. Itu kan SBMPTN yang terakhir ya, maksimal kan 3 kali. Kalau misalnya nggak lulus ya udah, saya nggak mau gimana lagi ya. Emang udah takdirnya di fisika Unsud. Nggak bisa di otak-atik lagi, emang awal udah nentuin di situ. Nah, udahlah ngikutin SBMPTN yang terakhir dan alhamdulillah nggak diterima. Hat-trick 3 tahun nggak diterima di jakun itu. Nanti kalau teman-teman
bingung nih, jaket kuning coba googling aja ya. Universitas jaket kuning. Itu apa tuh ya? Iya, padahal mah di dekat itu ya. Di Semarang juga ada sih Mas yang jaket kuning. Ini sih, pokoknya di kampusnya di Depok aja. Depok. Ya. Iya. Nah, ya udah habis itu udah ngikutin tahun pertama di Sigalo, terus habis itu udah kuliahnya setengah hati. Tahun keduanya saya coba menerima hasil apa yang telah saya tuai dulu kan. Nah, akhirnya saya masuk ke tahun kedua yang isinya ya mau nggak mau nih saya udah masuk semester ketiga berarti tahun kedua. Saya harus bener-bener lah sungguh-sungguh lah, nggak boleh galau-galau lagi, soalnya udah kebanyakan galau, udah setahun galau. Berarti saya harus bener-bener kuliahnya, dan saya coba ngulik apa sih yang sebenarnya saya inginkan di Unsut ini. Kok saya kayaknya nggak ada feel banget pas itu. Nah, akhirnya saya ulik, saya coba pikir-pikir, masih kecil saya ingat-ingat lagi saya dulunya senang sama apa, terus dihubungin sama SMA-nya saya juga ngapain aja, terus juga pokoknya apa yang saya senengin. Pas itu ternyata ada 3 hal. Apa nih? Mekanika, termodinamika, sama elektromagnetika. Berarti itu bukan salah satu ya, salah 3 mata kuliah yang paling disukai. Bahasan sih, bukan mata kuliah, bahasan yang paling gue sukai. Yang paling saya sukain itu mekanika, elektronika, sama termodinamika. Dari mana? Dari Tamiya. Masih kecil tuh. Dulu masih kecil seneng banget sama main Tamiya. Akang itu dari kecil aja, dari Tamiya aja kita, mungkin saya aja waktu kecil suka main Tamiya ya hanya sebatas mainan saja. Mainan ini kok bisa-bisa dari kecil Tamiya udah mindsetnya itu udah jauh itu. Ya mungkin bisa udah buat ini buat teman-teman juga nih. Iya, soalnya pas itu emang nggak tahu kenapa ya, mungkin dari teman-teman juga ada yang suka. Misalnya kayak Mas Rani tadi kan laut. Ya. Kalau saya kan suka sama hal-hal yang bisa bergerak. Soalnya pas itu emang kecilnya itu saya seneng sama benda-benda yang bisa bergerak dari Tamiya. Terus juga saya sering main sepeda. Soalnya seneng bagaimana tuh benda itu dapat bergerak. Nah, terus bagaimana kok benda kayak Tamiya bisa bergerak dengan komponen-komponen yang cukup simple. Nah, kenapa mobil baru bisa bergerak kalau misalnya dia harus banyak komponen-komponen. Kenapa nggak kayak si Tamiya aja? Pakai dinamo aja sudah cukup lah ya. Itu resah banget itu. Saya nggak pikiran begitu Kang. Pas kecil main aja saya. Tapi pas itu mikirnya yang masih kecil kan belum ngerti. Saya makanya pas lagi tahun kedua tuh saya mulai memotivasi diri saya, apa sih yang bisa saya ambil dari fisika ini. Nah, ternyata ya dari situlah saya mengerti kalau misalnya saya senang sama mekanika, termodinamika, sama elektromagnetika. Nah, itu juga sesuai dengan SMA saya juga senangnya pelajaran itu, bahasan itu. Kalau misalnya bahasan optik udah nggak ngerti lah kalau misalnya optik. Gampang optik ya. Optik itu juga fisika modern itu juga nggak gitu banget seneng. Nah, udah akhirnya semester tahun kedua itu kan udah mulai mikirin peminatan. Dimana peminatan ini yang lebih menjuruskan. Kalau di fisika Unsut ada 5 Mas. Apa aja nih? Fisika bumi, geofisika, terus fisika teori, kemudian fisika instrumentasi, elektronika dan instrumentasi, kemudian fisika material, sama fisika medik. Udah belum? Medik belum ya? Belum. Fisika medik ada 5. Dan saya pas itu milihnya kayaknya cocok nih kalau misalnya mekanika, elektromagnetika, sama termodinamika itu ke bagian 3 peminatan. Ya, jadi sebenarnya saya suka sama berhubungan sama yang berhubungan teknik-teknik lah gitu. Berarti kalau kayak gitu kenapa nggak ngambil teknik aja tuh kalau kayak gitu? Iya sih, pengen teknik sih. Dan jangan-jangan pilihan di Jakun itu teknik dong? Exactly. Apa? Teknik mesin. Oh, pantesan. Udah mulai ketebak nih kan. Iya, teknik mesin. Berarti pilihan di Jakun itu teknik mesin. Sebenarnya pas itu ya udah mulai sadar
udah mulai sadar kalau misalnya ya udahlah nggak usah mikirin universitasnya, yang penting mikirin jurusannya. Harusnya maksudnya jurusan teknik mesin. Ya udahlah, kalau misalnya udah terjadi dari tahun kedua masuk ke tahun ketiga peminatan, saya harus step forward. Jadinya harus menuju masa depan, karena ya udah mau gimana lagi kan, nasi udah jadi bubur kan. Nasi udah jadi bubur, namun ada yang kurang tuh dari pepatah tersebut. Apa nih kok kita penasaran? Bukan kita ya, saya nih ya. Oke. Jadi kalau misalnya udah nasi udah jadi bubur, itu kan udah nggak bisa dibalikin jadi nasi lagi. Tapi dari bubur itu kan kita bisa tambahin cakwe, tambahin kacang, tambahin daun bawang, tambahin seledri, terus tambahin kaldu, tambahin ayam goreng, tambahin emping, tambahin kerupuk. Enak banget. Tambahin kecap dah. Aduh, itu jadi paket lengkap dong. Paket jadi bubur ayam kan. Spesial dong. Spesial. Jadi nggak sia-sia dong. Nggak sia-sia. Jadinya saya udah mikirin gimana caranya saya berasa kuliah di fisika Unsut itu jadi berasa teknik mesin. Nah, gimana nih? Caranya adalah ada 3. Teman-teman nih, buat teman-teman. Ada teman semua nih buat ini. Jadi ada 3 cara atau ada 3 cara, yaitu maksudnya ada 1 cara yaitu mengambil 3 peminatan, yaitu fisika material. Saya pas itu udah riset lah, karena kan semester tahun ketiga di saya itu 2015. Udah bisa banyak informasi di internet tuh. Saya hubungin fisika material, fisika instrumentasi, dan fisika teori. Masuklah ke tahun ketiga. Akhirnya di tahun ketiga ya baik lagi kayak Mas Roni kan, dia minat geofisika, terus kemudian gimana caranya belajar di luar kelas kan biar mengasah kemampuan geofisikanya. Nah, saya sama kayak Mas Roni, saya soalnya kalau misalnya kalau belajar di kelas doang kan belajar teorinya, nulis doang, nurin doang. Nah, saya ada cara-caranya juga kayak Mas Roni. Kalau Mas Roni kan langsung ke lapangan, ikutin proyek penelitian dosen segala macam. Kalau misalnya saya pas itu emang jalannya, kalau misalnya fisika teori, saya ngikutinnya dengan cara ikut olimpiade. Hebat juga nih. Olimpiade apa nih kalau boleh kita tahu? Pas itu ikutnya banyak sih olimpiade. Banyak nih, kalau banyak OSN lebih dari 2 nih. Iya sih. OSN Pertamina, terus ON MIPA 3 kali. Cuman yang juara alhamdulillah di OSN Pertamina. Juara berapa nih? Alhamdulillah juara 3. Di tingkat provinsi ya. Karena balik lagi kan, karena kita coba ngulik-ngulik apa yang kita mau, ya udah fisika teorinya itu saya coba mengaplikasikan keahlian fisika teorinya itu di bidang di olimpiade. Di olimpiade sains nasional Pertamina, alhamdulillah dapat juara 3 tingkat provinsi Jawa Tengah tapinya. Tapi Jawa Tengah tuh hebat juga teman-teman ya. Sih, udah cuman provinsi ini. Ini salah satu contoh yang bisa dicontoh buat teman-teman semua nih. Apalagi nih kan. Abis itu saya di bidang materialnya sebelum baru niat nih fisika material, mau ngambil hal-hal yang baik lagi tuh kan proyek penelitian dosen. Kalau material tuh saya mau ngapain ya, akhirnya sebelum tepat masuk ke semester ke-5 berarti tahun ketiga, saya dapat kesempatan buat memberikan presentasi di ajang PIPS, Pajajaran International Physics Symposium. Yang di Bandung itu ya? Di Bandung di Pajajaran. Di Unpad. Alhamdulillah ya, pas itu dosen saya lagi berhalangan, akhirnya beliau memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan presentasi penelitiannya. Alhamdulillah. Nah, habis itu ya udah karena udah berkutat sama material, teori dan juga instrumentasi, saya menjalankan tahun ketiga ya cukup lancar sih alhamdulillah. Walaupun ya pas itu kan nggak bisa ngambil 3 peminatan sekaligus. Ya salah satu ya. salah satu. Akhirnya ya udah saya mengambil 2 aja yaitu material dan teori. Dan alhamdulillah dosen saya tadinya ngasih saya kesempatan buat konferensi. Akhirnya di tahun keempat saya alhamdulillah juga dikasih kesempatan buat ikut
ikut student exchange. Kemana tuh kan? Ke Jepang pas itu. Kampus mana nih? Osaka University. Osaka University. Osaka University. Jadi ini emang nih udah OSN juara ketiga, terus ikut sebagai apa tadi yang kedua itu? Sebagai contributor speaker sih, makanya pembicara. Tuh. Terus yang ketiga apa? Student exchange di Osaka loh, di Jepang loh. Ini nggak semua punya kesempatan kayak gitu loh ini. Ya, semuanya sih Allah yang udah ngatur sih Mas ya kan. Tapi bagaimana kitanya juga sih kalau kita mau berusaha ya pasti ada. Nah, makanya teman-teman juga kan ini salah satu contohnya lagi nih, bisa dicontoh juga. Terus nah gimana nih Kang? Ada yang udah student exchange ya ikut student exchange, intinya itu buat langsung aja ya, dia tuh buat menarik perhatian mahasiswa di Asia Tenggara, khususnya buat belajar di Jepang. Mereka mempromosikan dirinya untuk menarik mahasiswa ngerjain penelitian dosen. Tapi simbiosis mutualisme sih. Kita dapat studi yang layak, mereka dapat tenaga SDM SDM cuma dengan harga yang beasiswa nggak terlalu mahal mungkin ya. Ya udah akhirnya tahun keempat alhamdulillah untuk masalah skripsi alhamdulillah fisika material dan teori ya semuanya lancar, baik lagi semuanya dari Allah udah yang ngatur. Dan juga pas itu udah mulai saya memikirkan habis kuliah mau ngapain. Nah baik lagi tuh agak balik sedikit ya, student exchange itu. Setelah student exchange dosen saya menawarkan untuk master degree di sana sebenarnya. Master S2 di sana. Cuman banyak ada masalah sih sebenarnya. Jadi master degree sebelumnya kan ada sebelum masuk master degree itu ada research student. Nah, saya ikut research student itu 10 bulan. Namun sebelum berangkat ke sana orang tua saya minta di rumah aja. Di rumah aja ya udah akhirnya saya bingung juga, soalnya di sisi lain saya nggak enak sama pihak Osaka University karena pas itu alhamdulillah saya udah diterima, dapat tiket gratis dan juga dapat akomodasi selama di sana 4 bulan dulu kan ada 10 bulan tuh. 4 bulan dulu dikasih 4 bulan dulu, nanti berangsur-angsur. Nah nanti habis itu saya juga nggak berat karena ninggalin orang tua. Tuh galaunya minta ampun tuh. Dari lulus wisuda bulan September, Desember kesana Oktober November udah kepala pusing banget itu. Ya udah akhirnya balik lagi sih ke niat masing-masing. Akhirnya coba berbicara sama orang tua dengan kondisi saya, soalnya karena saya udah disiapin segala macem, nggak enak juga. Lagi pula saya pengen juga kuliah di tempat yang ya kan dulu kan saya nggak diterima di Jakun itu. Tetap Jakun. Ya saya pas itu ambisi masih pengen dapetin kuliah yang layak lah, maksudnya yang universitas ternama. Tapi kan balik lagi diri masing-masing kan. Dulu kan karena gengsi doang. Saya sekarang nggak mau gengsi-gengsian, maksudnya udah kayak gitu ya. Cuman karena ngerasa nggak enak gitu, akhirnya minta izin 4 bulan aja di sana. Akhirnya dibolehkan dengan syarat saya inisiatif dengan diri saya sendiri, bismillah 4 bulan lagi di sana, habis itu minta izin untuk tidak melanjutkan master degree di sana. Demi orang tua. Akhirnya saya berangkat Desember ke sana dan saya ngobrol masalah saya dengan sensei saya dan balik lagi ke Indonesia. Sebelum balik ke Indonesia saya minta izinnya ternyata mudah banget. Saya bikin itu pas itu susah banget ya, gak enak segala macam. Ternyata senseinya beliau bilang ya udah, keluarga adalah yang paling penting, dan lebih baik kamu balik lagi ke Indonesia dan mendapatkan kerjaan di sana. Berarti sensei di sana sangat memahami kondisi banget mahasiswanya. Nggak mau mereka itu nggak mau egois dengan penelitian mereka yang harus dikerjakan gini. Ya
soalnya pas itu kenapa ibu saya sama ayah saya meminta saya di rumah, karena ya kakak saya itu udah nikah dua-duanya. Dan bertepatan kakak adik kedua saya menikah di tahun saya lulus. Jadi berubah pikiran. Ya udah akhirnya saya balik lagi ke Indonesia dengan alhamdulillah dengan lapang dada, karena di sana kan baik lagi di CNC sana kan baik banget, sangat bijaksana ya. Kemudian saya balik lagi ke sini ke Indonesia dan saya pengen kerja yang dekat pas itu. Yang kerja yang dekat soalnya kan biar ngurus orang tua saya orang tua saya juga udah berusia lanjut. Dan alhamdulillah saya dapat pekerjaan di Mas Randi di Trans 7. Emang sedekat apa sih rumahnya? 4.000 jaraknya. 4.000 kilo. 4.000 meter. 4 kilo doang. 4 kilo. Oh ya Kang, ini motong nih. Tadi kan Akang ikut pembicara di apa? Unpad itu apa? PIPS ya. Nah itu. Sebagai pembicara otomatis itu kan Akang punya komunikasi yang baik iya, ya. Apakah Akang dulu sempat ikut organisasi kemahasiswaan atau apa sehingga betul. Bisa untuk apa berkomunikasi dengan baik? Itu kan susah tuh. Baik lagi agak flashback dikit ya, pas lagi tahun kedua saya itu kan saya sudah nggak diterima di Jakun 3 tahun berturut-turut ya. 3 tahun berturut-turut. Udah mati, udah ada apa nih namanya, harga mutlak lah. Ya udah saya pas lagi semester ke tahun kedua saya berlatih berbicara. Saya berlatih berbicara bagaimana berkomunikasi baik dengan orang, kemudian public speaking, kemudian menjaga emosi kita untuk tidak meluap-luap. Ya intinya saya pas itu belajar organisasi tentunya. Di mana tuh Kang? Saya mengambil di BEM. BEM. Saya pas itu di BEM. Saya pengen langsung mengambil organisasi mahasiswa yang paling tinggi di fakultas, ya udah di badan eksekutif mahasiswa, biar saya bisa mengetahui apa sih yang lagi hits-hitsnya di MIPA. Maksudnya hits dalam arti hits lembaga itu buat pembelajaran aja yang buat pembelajaran bagaimana kita public speaking aja sih. Jadi akhirnya banyak ilmu yang saya dapat dari organisasi. Saya padahal pas itu cuma mengikuti organisasi satu sih, BEM itu doang, BEM Fakultas MIPA. Kebanyakan saya ngikutin kepanitiaan. Soalnya kalau organisasi kan waktunya lama tuh, organisasi. Sedangkan target saya itu cuman pengen bisa ngomong di depan, kemudian bisa menyelesaikan masalah dengan teman-teman kerja, berdiskusi. Nah itu sih yang saya targetnya. Jadi kebanyakan panitia. Dengan organisasi itu memiliki banyak manfaat ya. Iya, banyak salah satunya kemampuan komunikasi dan itu sangat berguna sekali pas saya sekarang kerja di sama kayak Mas Roni, yaitu di Trans 7. Nah kita nih di sini di divisi sales dan marketing. Apa nih? Sales marketing ya intinya ya udah sales marketing kan berarti intinya nyari duit kan. Yang ada hubungannya dengan tadi analisis. Itu udah pasti. Analisis data, ketepatan data. Akan aja dicoba deh yang jelasin kan ya. Iya. Coba deh. Mas aja. Ya sales dan marketing ya itu adalah divisi yang bertugas untuk mencari budget, mencari keuangan perusahaan. Itu pastinya. Kalau di TV kita mencari-cari iklan. Nah kita ada di departemen traffic, yang mana departemen yang menghubungkan antara sales dan marketing dengan bagian-bagian lainnya yang ada di TV seperti programming, produksi, kemudian finance, semuanya lah, banyak lah finance. Kemudian ada juga bagian MCR, maksudnya bagian on air yang langsung. Kemudian banyak lagi ada finance, QC, quality control, banyak lagi sih. Semuanya lah ya. Iya, kita yang menjembatanin nih antara sales marketing, kemudian bagian-bagian hampir semua bagian di TV. Jadi itu emang sangat sakral sekali sih departemen ini. Soalnya kalau misalnya
budget ada dapat nih sales nih, dapat iklan, kemudian kalau misalnya nggak masuk ke traffic ini ke departemen kita ya sama aja, nggak bakalan tayang, nggak bakalan dapat duit. Makanya di sini emang mungkin jadi adalah jantung perusahaan ya, perusahaan, karena penting sekali ya. Kalau misalnya gampangnya sih, kalau traffic itu kan dari kata lalu lintas ya, komersial traffic, yaitu lalu lintas perdagangan. Lalu lintas perdagangan kalau di traffic di jalan-jalan, kalau misalnya ada lampu hijau berarti harus jalan ya. Tapi dengan syarat yang sebelah sana tuh harus berhenti di misalnya perempatan nih di sebelah selatan jalan, yang sebelah barat sama timur berhenti. Selatan sama utara pokoknya agak cukup crowded banget ya di departemen traffic ini. Itu mah gambaran singkatnya aja. Nah, kalau mungkin dari Mas Roni tadi kan udah ngasih tahu kalau hasilnya intinya itu ada 4 poin yaitu ya, analisis data, kecepatan data sama interpretasi data kan, maksudnya ketelitian. Soalnya itu kalau di bagian kita nih Kang ya, kalau nggak teliti itu kan kita berhubungan dengan uang nih kan sangat krusial sekali ya, dibutuhkan. Nah itu dia, pas saat masuk saya pun kan dulu dibutuhkan tuh lulusan MIPA, di mana lulusan MIPA itu kan khususnya fisika dituntut untuk teliti, otomatis rumus pun harus teliti, praktikum pun harus teliti. Makanya ini sangat dipakai untuk ketelitian itu dan ketepatan, kecepatan dan analisisnya itu sangat dibutuhkan. Ya. Padahal mah dulu pas lagi itu kan manajemen sama akuntansi ya, manajemen akuntansi MIPA ya. Tapi itu kan ini kalau misalnya kita mau ngomong agak masuk ke dalam lapangan sini, emang manajemen sama akuntansi kan ya. Iya. Tapi di sini bisa MIPA bisa masuk ya. Iya, itu dia. Makanya teman-teman jangan bingung nanti kalau ini teman-teman udah lulus mau kemana nih, bingung nih fisika nih. Itu bisa ngambil contohnya ya kita nih, fisika bisa ke TV, bisa teman saya. Bank pun ada tuh, di bank ada. Kalau misalnya kita balik lagi, apakah bisa kalau misalnya manajemen akuntansi masuk ke bidang pekerjaan yang sesuai dengan linear kita, misalnya di lab? Bisa. Betul. Nah itu dia. Betul. Nah, ini kelebihan dari fisika itu. Jadinya nggak perlu resah. Pasti ada jalan lah ya. Pokoknya teman-teman tetap semangat, tetap menjalani kuliah dengan baik. Yang pertama itu dia, satu itu tadi kalian masuk kuliah cobalah jalani lihat relasi potensi dengan dosen lah, potensi kalian betul-betul mana, khususnya yang nodik nih kalau udah penjurusan nih, karena emang betul-betul kalian tuh penjurusan di mana, yang sampai nanti kalian ambil penjurusan itu tapi ternyata kalian tidak menyukai, akan sia-sia. Iya betul. Itu dia, kalau kayak saya suka dengan fisika bumi, saya ambil fisika bumi dan betul-betul di fokus di situ. Teman saya Kang di fisika material dan teori itu ya fokus di situ. Dan jalinlah hubungan relasi dengan dosen sebisa mungkin. Kita harus menjalin relasi dengan dosen, baik itu dosen di kampus maupun di lapangan. Kayak saya hubungi dengan Pak Nanang, Bu Mimin, teman-teman pasti tahu lah ya. Pasti tahu. Boleh kalau ada dosen yang melakukan penelitian, kalau diajak, ayolah dulu kita ya, bukan kita ini ya, kita saya sama teman-teman seangkatan itu dulu kalau diajak penelitian itu semangat gitu, semangat. Nah itu kalian jalinlah hubungan relasi, itu sangat bermanfaat buat kalian semua. Dan nanti kalau kalian dapat dosen pembimbing lapangan, harus menjalin hubungan yang baik juga. Seperti contoh, bukan saya untuk menyombongkan, tapi saya ini sebagai contoh aja nih, saya sama dosen pembimbing lapangan dengan hubungan, yaitu efek positifnya saya bisa tetap dipercaya untuk bisa mengolah data. Otomatis itu kan tidak semua bisa dipercaya. Kan Kang Raihan itu bisa dipercaya untuk student exchange bahkan sampai ke Jepang gitu ya. Makanya, dan kalau bisa teman-teman pun untuk yang angkatan baru nih, coba deh
ikut organisasi. Nah, itu dia kunci soft skillnya. Soft skillnya itu selain dia. hard skill yang tadi 4 poin kan, itu juga ada 4, dia ada 4 juga ya, yang apa nih kan? Pertama, mengolah emosi. Nah, pastikan berkontak-atik sama, kan kita di tengah-tengah nih. Ya. Tengah-tengah nih, pasti ini Hubungannya maunya kayak gimana, ini ya, maunya gimana. Nah, ya. kita melatih emosi kita untuk menetralkan dua-duanya. Yang kedua, public speaking, maksudnya komunikasi, Oh, itu sangat penting. Komunikasi itu. Ya, selain emosi dijaga, juga komunikasi juga diperbagus, karena kan kita kan namanya di tengah-tengah. Kalau misalnya kita miskomunikasi, apa yang akan terjadi ya? Kesalahan dan juga tidak akan benar ke depannya. Lalu adalah kejujuran. Nah, itu paling poin kejujuran utama. Jadi mungkin yang masih kuliah di sana, teman-teman masih banyak yang nyontek. Nah, itu sebenarnya sih janganlah. Coba ikut soft skill, coba ikut organisasi agar kejujuran itu bisa terasah. Kalau misalnya di kuliah masih nyontek-nyontek kan masih bisa nggak ketahuan. Kalau misalnya di organisasi ada yang nggak jujur, pasti nanti itu ketahuan. Soalnya kan berkutat sama pemikiran-pemikiran lain. Dan terakhir ya pastilah kerja sama tim, karena di sini kita kan nggak sendiri nih. Banyak orang-orang yang kita berkomunikasi. Bagaimana kita caranya berdiskusi sama teman, bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah, dan juga bagaimana kita mencarikan solusinya. Gitu, oke. Ada lagi kan? Dah, paling itu aja. Nah, ya, sebelum menutup nih, kan tadi kita udah ngejelasin semuanya, mulai awal sampai lulus, sampai kerja, sampai juara OSN. Oh, ketiga tapi tetap juara itu ya, tetap jago sampai provinsi lagi ya. Terus study exchange ke Osaka University, terus direkomendasikan dapat tiket S2. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, IPK Kang berapa sih Kang? Kok bisa gitu setelah melalui masa-masa galaunya itu, masa-masa putus asa, bukan putus asa, galau. Iya. Nah, nih kalau kita boleh tahu ini untuk memotivasi teman-teman semua nih. Kalau saya alhamdulillah IPK-nya cum laude, alhamdulillah. Berapa nih Kang? 3, nah, komanya berapa nih? Tadi gimana sih? Coba 3 ngomongin 3,6 3,6 B, lebih dikit lah. 6,7 lebih dikit lagi ya. 3,8 ya, 3,83 alhamdulillah. 3,83 ya, awalnya galau tuh. Dari awalnya galau tapi bisa mencapai IPK 3,83. Itu galau setahun ya. Galau setahun tapi ikut SPMB-nya sampai tahun ketiga. Iya, tapi bisa sampai 3,83. Itu teman-teman harus punya motivasi kayak Akang satu ini. Itu ini patut dicontoh. Sama juga Mas Roni, awalnya IPK-nya 2, jadi pas lagi udah mau lulus jadi kepala 3 dan juga mahasiswa yang kedua lulus. Saya sebenarnya, kalau saya nih lulusnya kayaknya nggak masalah 13 orangnya ke 13 deh. Yang penting lupa 13 atau 15an lah pokoknya. Ya, itulah pokoknya itulah ya. Tapi ada plus minusnya kan ya. Plus minusnya. Jadi kalau Mas Roni awalnya IPK 2 menjadi mahasiswa yang kedua lulus di angkatannya. Ini bisa dijadikan contoh buat teman-teman semua. Ya. Oke, mungkin segini aja dulu Kang ya. Nanti kalau ada nanti kalau teman-teman mau tanya mungkin bisa didiskusikan lagi dengan Pak Nana. Apakah kalau mau tanya jawab langsung, nanti saya coba kirim video ini ke